Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Yel Creator. Nah, di video kali ini aku mau ngejawab pertanyaan tentang ini. Gimana caranya kita bisa kerja ke Jepang dan apa aja yang perlu kita persiapkan. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share agar video yang aku buat ini bisa bermanfaat. Nah, jadi di sini aku pengen ngejawab pertanyaan gimana caranya kita bisa kerja di Jepang. Terus apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Nah, di sini aku mau ngejawab dulu yang bagian gimana cara kita bisa kerja di Jepang gitu ya. Jadi, yang paling umumnya sih kita biar bisa kerja ke Jepang itu lewat LPK. Nah, tapi sebenarnya lewat mandiri juga bisa ya. Tapi kalau mandiri itu kita mungkin bisa dibilang agak persyaratannya agak lumayan gitu ya. Terus juga yang pasti sih agak lebih sulit sih menurut aku ya. Nah, yang mungkin yang bisa aku rekomendasiin adalah kita masuk ke LPK karena di sini tuh banyak banget LPK yang bisa menyalurkan kerja ke Jepang gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kita masuk ke LPK itu udah pasti mengeluarkan biaya yang bisa dibilang agak lumayan besar. Apalagi kalau misalkan kita masuknya ke LPK swasta gitu ya. Jadi yang belum terlalu gede atau kayak masih atau LPK yang ibaratnya belum sepunya nama kayak Minori atau semacamnya gitu ya. Itu bisa dibilang biayanya agak lumayan gede gitu ya. Gitu. Terus kalau untuk yang mandiri kayak gimana? Ini kalau untuk yang mandiri itu sebenarnya bisa banget, tapi itu bisa dibilang kayak lebih kendalanya itu cara apa ya, cara nanti nyari TSK-nya itu gimana, agak-agak sulit sih menurut aku ya. Kalau misalkan LPK itu kan LPK udah pasti bakal kerja sama-sama TSK gitu ya, jadi agak lebih gampang nih gitu kan buat penjembatanannya gitu ya. Tapi kalau untuk mandiri kita harus nyari sendiri ya TSK. Terus juga ya bisa dibilang menurut aku agak-agak sulit sih. Jadi aku lebih merekomendasikan kalau untuk awal-awal gitu ya. Kalau untuk awal-awal yang masih pemula banget itu lebih baik masuk ke LPK aja, nggak apa-apa deh kalau misalkan harganya biayanya itu lebih tinggi, tapi yang penting kita kayak masih kayak udah bisa dibilang kayak agak aman nih buat nyari TSK atau nyari kerjaan nantinya gitu. Nah, terus apa aja yang perlu dipersiapin, ini tuh balik lagi kita mau ke Jepangnya pakai visa apa, visa Jisusei, visa TG atau SSW, atau visa Gijinkoku. Jadi 3 visa ini tuh punya rata-rata tiga visa ini sih yang kebanyakan orang pakai gitu. Nah, kalau untuk yang Jisusei atau Gino Jisusei atau magang itu visa ini tuh nggak perlu harus ada skill bahasa dan sertifikat bahasa dan sertifikat skillnya itu tuh gak perlu karena kan posisinya cuma magang ya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai visa SSW atau Tokotegino itu tuh kita tuh wajib banget punya 2 sertifikat itu, yaitu sertifikat bahasa dan juga sertifikat skill. Nah, kalau untuk bahasanya itu tuh minimalnya GFT A2 juga sertifikat skillnya. Jadi sertifikat skillnya itu tergantung kita mau masuknya nanti di bidang apa gitu. Kalau kayak aku kan masuk di bidang kayak pengolahan makanan ya, Sokuhin Kako, pengolahan makanan itu tuh kita harus ngambil sertifikasi itu gitu. Nah, terus ke yang satu lagi ada namanya visa Gijinkoku. Kalau Gijinkoku setahu aku ya, ini tuh harus lulusan minimal S1 dan harus punya sertifikat minimal N3 gitu ya. Nah,
kalau balik lagi aku mau ke Tokotegino dulu ya. Jadi visa Tokotegino itu kan harus ada sertifikat bahasa yang bisa dipakai untuk persyaratan itu minimal JFTA 2 dan JLPT. Oh itu JLPT minimal JLPT N4 ya. Itu bisa masuk ke visanya visa Tokotegino. Jadi harus ada 2 itu. Nah, terus mungkin di sini juga aku bakal ngasih tahu kisaran biayanya gimana. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku ya. Aku di sini tuh kan masuk ke LPK dengan biaya sekitar 42.500.000 dari awal pendaftaran sampai terbang gitu. Itu belum termasuk sama biaya sehari-hari atau biaya makan di situ, karena aku masuk ke LPK itu kira-kira 10 bulan. Jadi kalau misalkan 1 bulannya itu misalkan kita buat makan 500.000 gitu ya, buat makan aja, karena kan di sini di LPK yang aku masuk ini kebetulan ada asramanya. Itu asramanya gratis, terus juga setiap hari kita dapat 1 kali makan siang itu gratis. Jadi kita cuman butuh buat kalau misalkan sarapan, buat sarapan terus sama makan malam gitu ya. Terus kayak ya biaya kalau misalnya kita kayak pengen jajan-jajan atau gimana gitu ya, mungkin di sini tergantung juga ya pengeluarannya orang segimana, tapi aku ambil rata-rata aja sebulannya itu 500.000 dikali 10 bulan jadi berapa? 5 dikali 10 sekitar ya kurang lebih 5 jutaan lah ya. 5 jutaan itu untuk biaya sehari-hari lah ya selama 10 bulan. Jadi kalau misalkan ditotalin biaya kayak biaya belajar, biaya dapet job, terus biaya nunggu COE turun gitu ya, itu kan 42.250 ditambah sekitar 5 juta jadi 47.250 ya, kita bulatin aja jadi 50 lah ya, dibulatin aja jadi 50 juta. Jadi biaya yang diperlukan buat bisa ke Jepang aku sekitar 50 juta selama proses dari awal sampai terbang itu kan sekitar 10 bulan. Itu untuk biayanya. Dan tadi untuk persyaratannya itu ya tergantung kita mau ngambilnya visa apa. Kalau visa yang kita mau ambil itu visa magang, itu tuh kita nggak perlu harus ada sertifikat bahasa dan sertifikat skill. Tapi kalau kita pengen kerjanya pakai visa Tokotegino, itu harus ada sertifikat bahasa dan sertifikat skillnya. Dan terus kalau untuk kita pengen visa Gijinkoku atau engineering, itu tuh harus minimal lulusan S1 dan punya sertifikat bahasa minimal N3. Jadi kalian bisa milih nih, kalian mau pakai visa apa. Jadi ya itu yang harus kalian persiapin gitu ya sebelum kita kerja ke Jepang. Untuk biaya juga pastinya beda tempat bakal beda biayanya ya. Bisa dibilang kalau untuk rata-ratanya ya sekitar gitu ya, sekitar 30-50 jutaan untuk rata-rata, tapi mungkin ada aja yang lebih murah dan juga lebih mahal. Jadi pinter-pinter kita nyari tempat penyalurnya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing untuk gimana cara kerja ke Jepang dan apa aja yang harus dipersiapkan buat kerja ke Jepang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.